pagi Bapak Saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau mencari Tuhan pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Kami percaya Kau ada bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Pujikan dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta
Rafa, Allah Yupacire, Allah yang layak disembah, dipuji dan muliakan. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Oleh sebab itu ajar kami mengerti akan isi hati Tuhan, supaya Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan.
Oleh sebab itu pada saat pagi hari kami datang, biarlah kami datang dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan yang ada. Tuhan tolong, jikalau masih ada hal-hal negatif yang senantiasa menghantui kami, menggerogoti kami, sehingga kami kurang paham akan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ikat di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah sendiri yang akan menuntun kami, membuka hati kami, wawasan kami, supaya kami mengerti akan rahasia-rahasia yang Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Itulah kerinduan-Mu kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan Tuhan, dan senantiasa menjadi saksi-saksi yang hidup. Itulah kerinduan-Mu kepada kami. Oleh sebab itu pada pagi hari kami datang, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari permulaan hingga pertengahan. Kiranya kasih Allah, kemurahan Allah, kebesaran Allah nyata di tengah-tengah kami, sehingga setiap jemaat-Mu senantiasa larut dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik song leader, singer, tambor, bahkan pemain musik. Engkau satukan hati mereka, Engkau satukan visi mereka untuk memuliakan nama-Mu, untuk membawa jemaat-Mu semakin hari semakin merindukan Engkau, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu, semakin hari semakin menyembah Engkau, semakin hari semakin berseru kepadamu, karena kami tahu bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu kami minta, biarlah kekuatan yang tidak terbatas dari Engkau mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sekali lagi kami teringat buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami, kiranya Engkau memberkati mereka di mana mereka berada. Biarlah kasih Allah tetap membalut mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi, kami rindu di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau ibadah kami menjadi ibadah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bacakan di dalam Yesaya. Kami bacakan di dalam Yesaya pasal 12 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Berserulah dan bersorak-sorai. Bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus, Allah Israel di tengah-tengahmu. Amin. Amin. Masih semangat Bapak Saudara? Haleluya. Kita pujikan datang ke hadirat Tuhan harus dengan senyum dan gembira. Berikan tos kiri kanan. Senyum, kasih senyum yang terindah. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di
dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Suka-sukanya Tuhan ya. Mau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mau sedih, mau bahagia, mau suka, mau senang, kita bisa melewati asal Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sandang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sayangnya kalau sambil duduk kurang semangat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bergoyang ya pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Laila. Lai, 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 lai,
lai, lai, lai. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Terlihat wajah-wajah penuh sukacita. Amin. 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 Biar bumi akan berlalu, kita tidak pernah takut. Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Amin. Lanjut ya, berdiri aja sambil bergoyang. Amin. Semangat tanggal muda. Ya.
bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sha-la-la-la-la-la-la, ayat cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, aku cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, yang adaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, Kau Rajaku. Amin. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, Kau Rajaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh ya lupa, mungkin ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Eko. Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, cucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
lukisan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menjamah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menjamah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh besar, hanya Kau Allah yang setia, kasih dan adil dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu pentingnya buat kami mengerti, sadar bahwa hanya Engkau sendiri yang layak dipuji dan disembah. Biarlah dari mulut kami, hati kami, bahkan roh kami yang benar-benar boleh memuji muliakan nama Tuhan sendiri. Untuk begitu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih Engkau rela mati buat kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah Kau berikan kesadaran yang lebih untuk kami Tuhan. Untuk itu pentingnya juga buat kami untuk hari ini mau belajar duduk diam di hadapan-Mu, untuk lebih mengenal Tuhan sendiri, lebih dekat akan Tuhan sendiri. Biarlah dalam penyampaian kebenaran firman yang akan disampaikan, kiranya itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi tumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami terlebih berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki. Biarlah setiap apa yang dikeluarkan, setiap apapun yang diberitakan benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Engkau juga tambahkan hikmat terlebih untuk gembala-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya jagai kami Tuhan dalam akan pendengaran firman-Mu, supaya kami terhindar dari hal-hal negatif, hal-hal yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu semua. Haleluya! Mau duduk? Ya kalau mau duduk bisa duduk di depan sini ya. Tapi kalau mau di situ silakan. Oke, hari ini kita akan melihat firman Allah mengenai tema kita, dan ini saya pikir tema yang sangat populer akhir-akhir ini. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali gejala-gejala, bukan hanya orang-orang tua saja, tetapi sampai anak-anak muda mengalami yang namanya distraksi. Nah, hari ini tema saya yaitu mengatasi distraksi menurut firman Tuhan. Mari kita semua buka di dalam Ibrani 2, langsung saja ayat yang kedua. Kita baca saja di ayat yang pertama, biar ayat pertama kita langsung, biar firman Tuhan ini di ayatnya 2 ya, tapi kita baca langsung di ayat yang pertama saja dulu. Bisa kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat ini. Ibrani 2 ayat yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2,
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan lantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, ya silakan duduk. Coba cari ini, kayaknya di 20, sepertinya saya salah ketik ini karena keyboard saya ada yang rusak. Ibrani berapa ini? 12 ya? Ya. Berarti saya kurang satu. Ibrani 12, langsung saja ayat yang kedua. Tapi tadi itu cocok juga. Karena di ayat yang Ibrani 2, ayat yang pertama, harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah ini lanjut di Ibrani 12, ayat yang kedua, coba kita baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah kalau kita lihat ayat-ayat ini, mulai dari Ibrani 2 ayat yang pertama, kita dikatakan harus teliti, memperhatikan apa yang kita dengar. Jangan dikatakan apa? Di bawah arus. Wah ini saya rasa nggak kebetulan kita membuka ayat ini. Ayat yang pertama didukung di ayat 2. Di sana dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, distraksi itu adalah simpelnya kecoan. Biasanya di zaman dulu, kecoan-kecoan ini dipakai untuk strategi perang. Dalam jumlah yang besar, misalnya, wah bisa hampir 1 juta, ya tentara. Mereka siap berperang, melawan misalnya hanya 200.000. Nah, cara ini biasanya mereka mengecoh lawan sehingga kekuatan yang besar itu terpecah belah. Ini biasa dipakai untuk strategi perang. Musuh yang kena distraksi kalah dia. Bahkan kalau kita lihat Daud sering memakai hal ini. Bahkan Yosua juga memakai hal ini. Ini strategi perang untuk menghancurkan lawan yang besar dengan pasukan yang hanya sedikit. Bahkan siapa yang mengalahkan hanya dengan 300 orang? Siapa? Ada yang mengalahkan musuh dengan hanya 300 orang? Siapa namanya? Bisa bantu saya? Gideon. Nah, dia pecah berapa? Dia pecah pasukannya berapa? 100. Ini dia strateginya. Nah, yang bahaya kalau strategi ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Bayangkan, begitu manusia diciptakan di awal mula, sudah langsung terkena yang namanya distraksi ini. Jadi kalau distraksi itu intinya seseorang itu bisa kehilangan fokus kepada tujuan utama. Sebelum saya lanjutkan ini, jadi begini, misalnya kita mau ke Indomaret, beli apa? Disuruh beli gula. Tahu-taunya kita ke Indomaret, kita beli permen. Nyampe rumah, kok saya nggak beli gula? Mana gulanya? Itu berarti orang itu sudah terkecoh. Kenapa? Karena begitu masuk Indomaret, yang dilihat permen promo. Ini saya yakin ibu-ibu juga sering terkena ini. Fokusnya misalnya mau beli Pampers, mau beli kebutuhan, begitu masuk swalayan, dibeli semua, begitu nyampe rumah, lah kok malah nggak jadi beli. Nah udah ada yang senyum-senyum, betul apa betul? Apalagi anak-anak, sana beli beras 1 liter, sudah pergi
Terus sudah nyampe warung, suruh beli apa ya tadi ya? Kenapa? Karena perginya sambil begini. Apa? Sambil apa? Lihat HP. Ketika orang tua ngomong sama anak, sudah, dia kasih instruksi, cuci piring atau nyapu. Ya. Tapi karena dia lihat handphone, dia lupa melakukan apa yang disuruh orang tua. Ini namanya orang tersebut terkena apa? Distraksi atau kecoan. Terkecoh oleh sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Tetapi ternyata kita lihat Adam dan Hawa, secara khususnya Hawa, terkena distraksi. Lihat, padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu makan, jangan kamu sentuh. Tetapi ternyata Hawa memakan. Apa yang menyebabkan dia terkena distraksi? Karena Hawa itu tergoda oleh buah itu kelihatannya menarik. Tuh. Jadi distraksi itu hampir 50% lebih, kalau saya teliti itu karena ini indera penglihatan. Terkecoh karena penglihatan. Kelihatannya menarik. Apalagi kedua, distraksi ini bisa muncul karena indera pendengaran. Karena iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Padahal manusia diciptakan itu adalah segambar dan serupa. Sudah sama belum? Sama. Justru iblis mau menjadi seperti Allah, tetapi manusialah yang dibuat oleh Yesus. Lihat di sini, tergoda. Manusia pertama sudah terkena serangan distraksi ini. Kedua, kalau saya lihat ini adalah Simpson. Simpson ini terkena distraksinya gara-gara apa? Wanita. Jadi ternyata yang menyebabkan manusia itu terkena distraksi adalah pasangan hidup. Betul apa betul? Ayo, sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Tapi begitu sudah dapat jodoh, jodohnya sudah beda agama, ya Yesus sih Yesus, tapi yang penting cintanya saya ini. Lihat nih, Simpson ini kalau di zaman sekarang dia udah murtad. Dia menikah dengan bangsa Filistin. Karena apa? Karena wanita. Hati-hati anak-anak, pemuda remaja yang belum menikah. Sehebat apapun ilmu agama kita, kena serangan yang namanya cinta, keok. Serius. Sudah ada kok di tempat ini. Karena wanita. Akhirnya dengan gampangnya menjual nama Yesus. Coba katakan kiri kan. Jangan jual Yesus. Awas ya. Makanya saya berpikir, saya pernah ngomong begini, kalau kamu mau jual Yesus, jangan nanti, sekarang aja. Kok capek-capek, tunggu lama bertahun-tahun, puluhan tahun baru jual Yesus. Sekarang aja udah kamu tinggalin sekalian. Kalau orang itu harus punya komitmen. Iya ya, enggak, hitam-hitam, putih-putih. Dingin-dingin, panas-panas. Jangan gampang terombang-ambing. Yang lucu lagi, sudah tinggalkan Yesus di sana, ternyata pas dia lihat ajarannya nggak cocok, pindah lagi. Ada yang saya lihat artis atau siapa ya, berapa kali nikah gitu,
Dia beda agama, dia ikut sana. Beda lagi agama, dia ikut lagi ke sini. Wah, ini kacau ini. Kita nggak boleh seperti itu. Amin. Kita harus berpendirian teguh. Katakan teguh. Nah, amin. Berikutnya kita lihat. Kayaknya nggak banyak yang tahu ini. Nama Akan. Tahu nggak Akan ini siapa? Akan ini adalah prajurit terkenal Yosua. Jadi ceritanya waktu mereka itu menggempur negeri Ai namanya, Ai soalnya, menggempur negeri Ai, padahal jumlahnya sedikit, tapi bangsa Israel kalah. Ternyata setelah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kita bisa kalah padahal Yeriko yang begitu hebat kita bisa kalahkan, ini kok enggak? Kata Tuhan, waktu kamu disuruh ke Yeriko, apa pesan Tuhan? Berantas semua, jangan ada yang disisakan hidup, dan semua harta kekayaan diberikan untuk Tuhan, jangan diambil sedikit pun. Tapi ini, aduh Bapak Ibu, dia nggak setia kawan. Gara-gara Akan, pahlawan-pahlawan Israel itu kalah dan mati, banyak yang mati. Ini gara-gara ini. Akhirnya setelah dibuang undi, saya nggak tahu ya, mereka kok bisa melakukan undinya dengan cara kocok atau bagaimana, mulai dari suku apa itu ada bani-baninya, bani-bani itu kayak marga-marga, ya, si Murangkir, si Tabutar misalnya, Waruntu, apa segala macam, dikocok, keluarlah dari keluarga Bapak Jeremia Urara, Jeremia Urara punya anak lagi siapa, ini ketahuan, ternyata muncullah nama ini, Akan. Ditanyalah, apa yang kamu perbuat? Saya kalau ini masih ada, ini keren banget. Kenapa? Karena waktu Yunus juga dilakukan pengundian lewat begitu. Saya masih belum tahu caranya bagaimana dan itu tepat. Lihat ya, waktu Yunus itu diundi juga. Lihat siapa yang berbuat dosa. Setelah ketahuan, ternyata dia sembunyikan harta, emas, perak, baju-baju yang bagus itu di bawah tanah. Akhirnya karena dia sudah melanggar perintah Tuhan, diapakan? Dihukum mati, dia, istrinya, dan anak-anaknya ikut terkena korban. Karena apa? Harta. Di dalam perjanjian baru, kalau sekarang terjadinya ini di gereja, biasanya ini muncul di saat event-event besar. Hati-hati, firman Tuhan katakan, Maria itu memilih bagian yang terbaik. Bukan berarti Marta itu jelek. Hanya Marta itu dia fokusnya hanya selalu kepada yang bukan utama. Makanya saya peringatkan ibu-ibu bahwa Bapak kalau lagi Natal, di luar kita sibuk, oke, tapi begitu firman kalau bisa masuk semua. Karena nanti kita tidak bisa menikmati menu utamanya. Itu bahaya. Lihat. Masak bagus. Yesus nggak berkatakan yang dilakukan oleh Marta jelek. Tetapi lihat di sini. Dia terlalu repot. Makan itu penting. Harusnya apa yang harus diperbuat? Saya mau katakan, harusnya sebelum Yesus datang, makanan disiapin semua. Marta dan Maria, betul? Dan juga perempuan-perempuan lain. Ketika Yesus sudah sampai, semua makan minum selesai. Mereka sama-sama bisa menikmati. Jangan baru datang sibuk. Itu pelajarannya. Tapi saya mau nanya, kalau Yesus datang terus nggak ada makan minum, bagaimana? Salah apa enggak? Salah juga. Karena memang tradisinya, nggak usah di Yahudi, di sini juga. Kalau Natalan nggak ada makanan minum, ayo gimana? Nggak enak. Nikahan nggak ada makan-makan, bagaimana?
Salah apa enggak? Yang enggak harus tapi ya menjadi aneh. Ini juga sama. Tetapi kita harus tahu cara mengatur manajemennya. Jangan sampai terdistraksi sama sesuatu yang bukan utama. Tetapi ini yang saya salut. Nuh, berapa tahun Nuh membangun Batra? 100. Nggak ada yang tahu? Berapa tahun Nuh membangun Batra? 120 tahun. Orang sekarang 80 tahun aja udah mati. Ini 120 tahun dia membangun Batra. Dan Batranya itu hebat. Dia nggak bocor. Berbulan-bulan, Bapak Ibu jangan berpikir Batra ini cuma ngapung di lautan Antartika. Enggak begitu. Ini dia mengapung di tempat yang suhu oksigennya tipis. Tahu? Gunung tertinggi di dunia siapa? Everest. Itu masih kalau nggak salah kira-kira 15 meter di atas Everest. Bayangin, nafas oksigennya udah tipis. Karena firman Tuhan katakan seluruh air itu menutupi bumi, bahkan sampai gunung tertinggi pun air itu masih lebih tinggi lagi. Berapa meter kalau nggak salah 15 meter di atasnya. Saya pikir, waduh, ini ekstrim ini. Kalau sudah lebih dari situ bisa beku nggak? Bisa. Bisa jadi beku. Makanya menurut penelitian dunia ini pernah mengalami yang namanya zaman apa? Es. Ini sesuatu yang mengerikan. Jadi dia buat 120 tahun itu sesuatu yang nggak main-main. Setiap hari orang-orang katakan, no, ngapain kamu bangun-bangun? Menurut orang-orang Nuh itu gila. Kenapa? Kalau orang buat kapal di mana? Dia buat kapal di mana? Di atas gunung. Selain karena sumbernya dekat, kan dia harus bangun pakai kayu. Kayunya yang banyak di mana? Di gunung. Ini dia. Luar biasa. Lihat gambarnya. Dia ditertawakan 120 tahun. Nuh tetap fokus, tidak tergoda dan dimakan rayuan. Iman ini bukan sembarangan. Bayangin, 120 tahun artinya dari kita lahir saja sampai kita hidup itu udah berapa kalinya, mungkin 4 kalinya saya sekarang ini lebih. Bisa dibayangkan. Iman yang dilakukan oleh Nuh ini lebih hebat ini daripada Abraham. Abraham berapa tahun menunggu janji Tuhan? Enggak nyampe 100 tahun. Tapi Nuh luar biasa. Lihat lagi di sini. Ada 2 contoh saja yang saya kasih tahu. Yaitu yang kedua adalah Daniel. Kenapa Daniel saya anggap hebat? Daniel ini mirip seperti situasi kita sekarang. Indonesia ini kita dipersekusi mulai dari mana? Dari Padang, mana lagi? Sukabumi ya. Yang mulai ditutup-tutup itu. Ibadah nggak boleh apa semua segala macam ya di tempat ini berapa tahun lalu dan segala macam. Daniel itu tidak ada celah kecuali berdoa kepada Tuhannya. Saya mau nanya, berdoa kepada Tuhannya itu celah bukan? Bukan, artinya apa? Dia itu perfect, dia itu sempurna. Lihat nih ada berapa orang tuh? 3 orang. Dia melihat bahwa celah satu-satunya adalah dia berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Dan Daniel diancam, kalau kamu berdoa kepada Tuhanmu bukan menyembah kepada raja, maka kamu bukan hanya diturunkan jabatanmu, tapi kamu juga akan hilang nyawamu. Daniel tidak takut, lebih baik dia dicemplungkan ke goa singa. Tetapi kita lihat, karena ketaatannya, singa pun tersenyum. Dia nggak makan. Pawang singa terhebat ini Daniel. Tapi begitu dia selamat selama 1 hari,
Kemudian raja berkata, Daniel, apakah Tuhanmu menolong kau? Ya rajaku, saya selamat. Daniel keluar dan teman-temannya itu dilemparkan beserta keluarganya. Firman Tuhan katakan jadi dilemparkan dari atas ke bawah ke sumur gitu ya. Sebelum nyampe tanah, singa-singa itu sudah langsung terkam mereka. Bisa dibayangkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak takut, tergoda, terdistraksi, dia tetap pikirannya fokus hanya kepada Tuhan. Saya yakin hari ini, kalau kita tetap fokus pikiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mujizat. Amin. Kalau begitu, bagaimana cara mengatasi distraksi ini? Menurut firman Tuhan, Ibrani 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya mau tanya nih, kita ke gereja tujuannya apa? Bertemu Tuhan. Apa cuman bertemu? No. Tujuan kita beribadah, datang ke gereja, untuk apa saya mau tanya? Untuk dilayani Tuhan atau untuk melayani Tuhan? Melayani kan? Apa Tuhan tanya, baju kamu jelek? Enggak kan? Sepatu kamu jelek? Enggak kan? Tapi kenapa setiap mau ke gereja, buka lemari baju, aduh saya pakai baju apa, kok nggak ada baju, ya ampun, padahal sudah bajunya itu ada ratusan, tapi masih dibilang nggak ada baju, dia pusing setiap mau ke gereja, dia mau pakai baju apa, ini masih simple nih. Begitu dia berangkat gereja, jepitnya ketinggalan, langsung, aduh, udah nyampe pintu gerbang, ayo balik lagi. Memang Tuhan Yesus tanya, jepit kamu mana gitu? Enggak kan? Itu adalah sesuatu distraksi yang mengecoh kita. Awas. Banyak hal-hal. Sedang kita mendengar firman Tuhan, temanya distraksi aja. Masih ada yang buka handphone, WA. Masih ada yang buka game. Engkau hari ini juga langsung terdistraksi. Nggak pegang handphone, pikiranmu pikirin dapur, pikiranmu pikirin kerjaan, sudah terdistraksi. Sebenarnya saya dari sini bisa lihat muka-muka yang penuh dengan kemuliaan Tuhan atau penuh dengan segala rupa. Awas. Jadi yang pertama, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Misalnya ada yang kerja supir, saya nyupir untuk dapat uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa kemuliaan nama Tuhan? Dengan menafkahi, dengan halal istri dan anak-anak saya. Saya kerja di perusahaan, saya itu dapat gaji, saya kerja sungguh-sungguh supaya nama Tuhan disenangkan. Saya itu tidak korupsi, saya itu jujur. Ibadah bukan hanya di gereja saja, tetapi di luar sana. Sampai dengan hal yang sepele, buang sampah, itu jangan sembarangan. Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlakukan orang lain itu seperti kita ingin diperlakukan. Itulah seluruh isi Alkitab ini, sebenarnya itu aja. Serius. Perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan dengan baik. Itu seluruh isi Alkitab. Udah nggak ada lagi yang lain. Simpelnya isi Alkitab itu cuman itu aja. Yang kedua, cara mengatasi distraksi, kenali pemicunya. Simpson pemicunya wanita, William pemicunya
Uang. Saul pemicunya ini kekuasaan, dia haus banget kekuasaan. Dia tuh terlalu mikirin begini. Nanti dia kan berkata sama anaknya, siapa namanya? Yonatan. Dia katakan, kalau Daud itu nggak dihabisi, nanti dia jadi raja, kamu nggak jadi raja. Dia pikirannya kekuasaan terus. Kira-kira kita biasa terkena distraksi di mana? Saya mau tanya, lemahnya kita di mana? Kalau saya tahu anak-anak saya itu terdistraksi cuma rata-rata kalau di rumah satu. Sudah tahu semua. Apa? HP. Jadi saya katakan, orang tua yang baik, kalau anak-anak terkena distraksi terus dibiarkan saja, bukan hanya kehilangan fokus, tetapi penyakit yang sekarang dikenal adalah brain rot, pengecilan otak. Saya lihat videonya, ternyata otak manusia itu punya sarafnya tuh nggak langsung terbentuk. Coba Bapak Ibu, simpel aja, bisa begini nggak? Begini bisa? Coba ini langsung dipraktek, bisa? Sekarang ganti begini. Ganti begini, bisa? Ada yang bisa, ada yang enggak kan? Kenapa? Karena sarafnya belum terbentuk. Saya mau katakan, ada seseorang misalnya contoh ibu ya, nyusuin anak, telepon sambil masak. Dia bisa melakukan 3 ini, kenapa? Karena sudah terbiasa. Sesuatu yang dilatih terus menerus, sarafnya ada banyak, dia begini-gini nih, gitu. Ini semakin tebal. Ini kalau nggak dilatih, dia pedot lagi. Terlalu banyak yang nggak dilatih, dia pedot. Makanya main drum, alat-alat musik, itu semuanya kenapa sih orang-orang nggak langsung bisa main? Misalnya kunci A, dilihat dulu baru belajar ini, baru genjreng. Kok yang sana kok langsung begini-begini? Karena ini sudah terlatih, sarafnya itu sudah kuat. Anak kita yang baru belajar jalan umur berapa kira-kira? 1 ya? Jatuh lagi jatuh. Ini ya, sarafnya tuh belum, dia jalan aja satu gitu. Anak kita baca dan tulis baru pertama kan susah kan? Kenapa kita gampang? Karena kita sering melatih. Segala sesuatu yang tidak sering dilatih, ini bisa pedot. Pengerutan, akhirnya saraf-sarafnya ini bisa dikatakan menjadi anak yang bodoh. Diajak ngobrol, tidak nyambung. Disuruh harusnya 1 kali kan sudah paham. Ini harus 4 kali, 5 kali disuruh. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang capek nyuruh anak. Kenapa? Karena lebih baik yang kerjakan adalah saya. Karena kalau kamu yang kerjakan 2 kali kerjaan. Betul kan? Sekarang nggak apa-apa. Biarpun ibu-ibu bapak-bapak 3 kali, 4 kali, 5 kali kerjaan, kita bersihin lagi nggak apa-apa. Tetap anak harus dilatih. Saya mau tanya nih, kalau bapak ibu mati sekarang, ya yang anak-anak misalnya yang untuk ukuran SD kelas 5, kelas 6, bisa hidup nggak dia? Atau malu-maluin kalau dititipin di orang? Ayo? Coba kita harus berpikir, memang kita hidup besok? Iya kalau iya, tapi ada jaminan nggak? Coba kita bekali, kita tuh aware, awas-awas nih. Tuhan kalau saya mati sekarang misalnya nggak tahu ada apa, anak saya ini udah bisa survive nggak, bertahan nggak? Karena saya banyak melihat orang-orang kaya yang anak-anaknya, bayangin, apa dia masak ya? Masak telur itu, saya nggak sebutkan namanya ya,
di dandang yang besar. Jadi waktu lebaran pembantunya pulang semua, dia mau masak telur, dandang yang besar, diisi air banyak-banyak, dicemplungin di situ. Kan bodoh itu namanya. Harusnya pakai apa? Penggorengan dan pakai apa? Minyak. Dia isi air. Sekolahnya padahal pinter, prakteknya nol. Kok bisa? Ya bisa. Karena tidak pernah dilatih. Awas. Saya mau anak-anak GPD kasih ini punya kecerdasan macam-macam. Amin. Kecerdasan itu bukan hanya matematika aja, bukan hanya bahasa Inggris. Kecerdasan itu karakter, itu kecerdasan emosional. Buat apa pinter, tapi belagu, tapi sombong, gak mau diatur. Wah, sekarang sangat banyak di kantor-kantor pada dikeluarin. Kenapa sekarang ini banyak pengangguran? Karena banyak orang pinter tapi nol karakter. Disuruh kerja begini, capek, ini bukan passion saya. Suruh kerja itu, bukan passion saya. Serius, ini terbukti sekarang. Kenapa tidak pernah terlatih? Ini, tidak kenali pemicunya. Setiap masing-masing kita itu ada pemicunya. Misalnya bapak-bapak mau ke gereja, mau ke gereja. Terus dapat telepon, bro, ayo mancing bro, iki anak hadiahnya motor. Ke gerejanya langsung hilang, cak, pemicunya apa? Mancing. Bro, ada lomba burung. Burung apa? Bapak-bapak mah aneh. Sampai Tamiya aja mobil-mobilan itu dilakonin. Entah itu pesawat-pesawatan, entah yang sekarang itu sore, saya kena loh. Wih, kena apa ini? Senar ini. Itu buset, lautan. Ternyata bukan bocil-bocil, bapak-bapak banyak banget. Layangan. Ayo, siapa di sini pelakunya? Senarnya kenapa kenain kepala saya? Waduh. Mau ke gereja nggak jadi. Maunya ke gereja tapi lihat temen bawa layangan, lewat jadinya sini, ke sana. Sekarang udah ditutup kan? Ya boleh, hobi itu boleh. Saya nggak larang. Semuanya boleh dan itu tidak berdosa. Tetapi jangan kehilangan fokus utama. Kenaan cangkruan, lupa sama istri, sama suami. Tapi sama juga ibu-ibu kalau sudah ngerumpi, lupa masak buat anak. Anak-anak kalau sudah main game, sudah lupa tidur, sudah lupa makan, lupa segala macam. Betul kan? Itu adalah pemicunya. Katakan kiri kananmu, kenali pemicunya. Yang terakhir, 2 slide terakhir. Efesus 4 ayat 27. Coba langsung kita baca. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini kita sukanya, saya katakan tidak ada yang kebal dari dosa. Sehebat apapun pelayanan kita, tidak ada yang kebal dari namanya dosa. Wong iblis aja, ayat firman Tuhan, setelah iblis gagal mencoba Yesus, di sana dikatakan, dan iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia. Yesus saja digituin sebagai manusia. Siapa lu? Siapa saya? Jangan bermain-main seperti Simpson. Sudah tahu seorang nazir itu tidak boleh nempel bangkai. Ada singa mati yang dia bunuh, ada sarang lebah, ada madunya, dia nempel nggak boleh, tapi dia sudah mulai coba-coba, nempel, enggak, itu kan enggak kan, selamat kan, hari itu selamat, besok selamatan. Amin. Katakan kiri kanan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayo, kita baca ayat terakhir supaya tidak banyak yang terkena distraksi
roh ngantuk. 1 Korintus 9 ayat 26. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa, dan aku bukan petinju yang sebarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai apa? Seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Paulus itu sangat takut ke distraksi karena dia saking sibuk siang ini ngurus ini. Ternyata waktu dipanggil Tuhan, saya tidak mengenal engkau. Waduh, celaka. Jadi orang Kristen hati-hati. Jangan sampai udah puluhan tahun sudah kita berjuang mati-matian, karena hal sepele kita jatuh. Sama seperti Yudas, dia jual Yesus. Awas, hati-hati anak muda. Jangan cuman karena rayuan wedus, gembel, gombal kita katakan, dadah Yesus, suami saya lebih ganteng. Kamu yang pertama, nanti besok ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Awas, ini peringatan. Jangan terjadi kepada kita, amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita akan naikkan satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku lebih hebat kepadamu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Mungkin kita lemah, tetapi Tuhan itu hebat. Kepadamu yang membelah kelemahan kuasa sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang karena
Ada yang belum dapat? Bisa mengangkat tangan yang belum dapat? Harap karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri semua. Katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku. Jemaat saja. Sekali Yesus, inilah komitmen kita. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menyembahnya. Sekali Yesus selamanya. Haleluya. Jangan terkena distraksi, terkecoh. Jangan jual nama Yesus karena harta, karena jabatan, karena pasangan hidup. Mari angkat tanganmu sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau di dalamku dan aku di dalam Engkau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Iman bangkitkan sekali Yesus selamanya. Tak akan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
hadir di sini. Oh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai. Drum, bass, sini. Oh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau hadir di sini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah Allah kami yang maha kuasa. Tuhan juru selamat kami. Allah kami, penyembuh kami, penolong kami. Biarlah Tuhan, kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami banyak kelemahan, kekurangan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mau berserah kepada Tuhan. Kami butuh kekuatan Roh Kudus. Kami butuh kekuatan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan segala pengecoh, segala distraksi yang ada Tuhan, kami akan selalu melihat Yesus. Hanya Yesus yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Materaikan segenap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Yesus, firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, bahkan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai terus Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa kami yang ajaib, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang sukacita. Kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian
lai 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 lai.